Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa rasulil azim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para asatizah, para guru, para kiai yang saya muliakan, Ustaz Mukhlis, Ustaz Ansori, Ustaz Son Haji, para pimpinan Dewan Dakwah Daerah, dan tentu tidak lupa kepada Adinda pembawa acara, saya sampaikan terima kasih atas waktunya. Ini materinya cukup perjalanan menuju Banten, jadi kalau rada di tempat kurang bagus, kadang spotnya kurang ini ya. Saya besok baru balik ke Jakarta lagi malam. Jadi pagi ini bergerak sudah ke Banten, besok baru balik. Terus sepanjang pekan seperti itu. Dan ini para guru semua saya kira mencoba menggarami air laut ya. Jadi ya mungkin ada yang masih sedikit bisa dicerna dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini materinya tentang peran keluarga besar Dewan dalam mendukung eksistensi dakwah. Bapak sekalian, tentu pertanyaan awal yang akan kita ajukan adalah apakah kita sudah membuat roadmap sukses di medan dakwah. Jadi petanya kita kudu buat dulu petanya, sehingga kita nggak bisa menuntut apa-apa sebelum petanya kita buat. Kita buat roadmapnya seperti apa, roadmapnya itu peta jalannya seperti apa. Kemudian siapa saja menjadi stakeholder pada dakwah kita, target dakwah kita apa. Jadi saya kira pimpinan sudah paham hal-hal seperti ini, tapi mungkin sering luput dari perhatian karena menganggap semua orang paham. Tuh, sehingga misalnya dengan kalau tidak ada roadmap-nya, kita nggak tahu. Roadmap itu peta ya. Kita seperti saya sekarang mau jalan ke Banten, saya nggak tahu petanya ya, saya mungkin sampai Banten. Jadi saya berharap kita semua buat roadmap sukses di medan dakwah. Dari sisi apanya nanti, dari sisi jumlah jamaahnya, dari sisi binaannya, materi binaannya, nah, apalagi target-target dakwah yang kita akan capai. Sehingga baru bisa minta peranan stakeholder, peranan para pemangku kepentingan pada jalan kita. Oh, kita perlu pom bensin, kita perlu rest area, kita perlu infrastruktur jalan yang bagus, kita perlu bengkel, gitu. Jadi nggak loncat langsung kepada eksistensi peranan pihak lain, tapi kitanya harus ada roadmap dulu, harus ada peta dulu, harus ada dream, mimpi dulu, apa yang kita inginkan dalam organisasi kita, dalam organisasi dakwah kita. Jangan-jangan kita nggak punya mimpi apa-apa, ya pengurus ya dari ke tahun itu saja laporannya dingin saja, laporannya begini, cool saja. Tidak ada perubahan yang terjadi. Ibu sekalian, perlu diketahui bahwa Zionis Yahudi itu ketika mengalahkan Turki Utsmani, mereka perlu waktu yang lama sekali. Jadi konsistensi waktunya lama sekali. Mereka punya roadmap bahwa tahun sekian akan menguasai, tahun sekian akan menguasai. Mereka perlu 200 tahun untuk sampai pada kesuksesan itu. Nah, tapi teman-teman di Turki lebih cepat lagi kembali ke pulihan. Turki Utsmani sejak 1924, kemudian 1992, mereka sudah menguasai lagi. Hingga sekarang Erdogan dan teman-teman di sana ya. Itu kerjanya berapa? 80 tahun. Nah, pengurus Dakwah Lampung ini mau kerja berapa tahun untuk sampai kepada kejayaan? Jangan-jangan kita nih hanya orang yang mimpi kejayaan, bukan rindu kejayaan. Mimpi aja kita punya angan-angan ingin punya kejayaan, sehingga kita nggak bisa menjahitnya. Banyak bekalnya, banyak. Oh iya, Dewan Dakwah Lampung ada gedung, tapi nggak pernah menuliskan valuasi gedungnya berapa, untuk apa, siapa yang bisa menggunakan, bagaimana cara menggunakannya. Kita nggak pernah mungkin, atau saya kurang paham apa mungkin Ustaz Mukhlis, Ustaz Ansori dan teman-teman sekalian sudah membuat valuasi atau nilai pada setiap sesuatu yang kita pegang. Itu pada jabatan yang intangible atau pada barang yang tangible bisa dihitung. Wafila ini mempengaruhi kalau roadmap kita tidak ternyata dalam rencana kerja kita tidak merencanakan kejayaan, tidak merencanakan kemenangan, ya berat gitu.
tidak masuk. Oke, yang kedua tentu faktor apa saja yang bisa mempengaruhi kesuksesan pada roadmap di medan dakwah tadi. Yang kedua koordinasi. Yang pertama roadmap-nya, petanya, yang kedua koordinasi. Nah, kita perlu koordinasi semua stakeholder kita. Pihak pemerintah, kemudian ada pemerintah ternyata sudah banyak memberikan bantuan, cuma kita tidak pernah mengakses, nggak pernah silaturahim, nggak pernah memberikan info tentang kegiatan kita. Kita hanya memberikan kepada donatur kita, nggak pernah kepada stakeholder kita. Pak Lurah kita kunjungi, Pak RT kita kunjungi. Kita nggak pernah melakukan itu, sehingga orang nggak ada respon. Kita tidak koordinasi. Yang mestinya kita bisa diringankan, kita bisa dibantu, tapi kita malah terkendala karena tidak pernah melakukan koordinasi kepada para stakeholder kita. Kita baru searah. Tapi kita nganggap, tidak didukung. Saya seringkali ketika menyampaikan tentang dakwah pedalaman di masjid-masjid, saya dimarahin sama jamaah. Saya dimarahin sama jamaah. Oke, bisa bisa didengarkan baik ya sekarang ya. Saya dimarahin sama jamaah itu kenapa info tentang tentang dakwah pedalaman baru sampaikan sekarang. Nyata banyak orang malu ketika disampaikan kerja-kerja Dewan Dakwah nih. Ustaz Ansuri bikin puluhan halaman laporan itu. Tapi mungkin karena tidak disosialisasikan kepada pemerintah, kepada stakeholder yang lain, kepada perusahaan, ya kita tidak mendapatkan respon. Jadi koordinasi ini penting pada roadmap sukses di medan dakwah. Kemudian yang kedua, ya, halo, bisa di ini ya? Halo, bisa sekarang? Bisa, bagus Ustaz. Jelas ya. Oh, jelas. Baik, terima kasih. Sinyalnya masih jelek. Dari Kota Bumi bagus. Oke. Baik, Ustaz, saya lanjutkan. Jadi yang kedua tadi koordinasi, perlu koordinasi. Kita tidak elitis, kita tidak eksklusif, kita inklusif, kita koordinasi dengan semua pihak yang mungkin bisa mendukung dakwah kita. Nah, ini penting. Ini akan masuk pada poin yang ketiga. Ketika kita sudah melakukan koordinasi, maka yang pertama akan muncul partisipasi. Awalnya dia hanya bagus ya Dewan Dakwah bikin newsletter, bagus ya Dewan Dakwah punya lembaga zakat, punya lembaga wakaf, punya itu pertama dia akan partisipasi. Tapi sekali lagi kita tidak selalu menutup pintu, kita tidak memberikan peluang orang untuk partisipasi. Bagaimana caranya mereka bisa partisipasi? Sementara diaspora ini terlalu besar, penyebaran aktivis terlalu banyak gitu loh. Kita bingung bagaimana, kita nggak pernah menyiapkan bagaimana si birokrat bisa partisipasi pada kegiatan Dewan Dakwah. Saya partisipasi dengan dengan memberikan fasilitas misalnya, atau saya menghadiri pengajian dakwah. Ini baru partisipasi saja. Jadi dengan koordinasi akan muncul partisipasi. Yang kedua dengan koordinasi akan muncul kontribusi. Itu yang berikutnya. Jadi setelah kita koordinasi akan muncul kontribusi. Waduh, saya malu nih, Dewan Dakwah sudah aktif sekali, Dewan Dakwah sudah syiarnya sudah bagus, tapi saya tetap berpangku tangan. Saya tidak memberikan apa-apa. Akhirnya orang menjadi malu dan dia akan kontribusi. Contohnya dulu ketika kita kirimkan Ustadz Idris dan Ustadz Yusman Daule ke Pulau Seram bagian timur, saya berangkat ke sana bersama Ustadz Nurbowo. Ada 3.000 mu'alaf yang mereka sukanya hanya pukul sagu untuk seminggu. Kemudian mereka ngobrol, mereka merokok, mereka habiskan waktu. Dan kalau ada orang kota datang, mereka minta, bisa bagi apa nih ke kita. Ustadz Yusman dan Ustadz Idris kemudian coba kita buatkan satu program supaya mereka partisipasi. Jadi ada gimmicknya. Cipto, Hasan Haji ada gimmick untuk partisipasi. Gimmick itu peran antara. Jadi harus ada gimmicknya. Nah, gimmicknya waktu itu kita buat cash for work. Jadi orang yang ikut itu kita bayar 25.000 sebulan. Nah, dari 3.000 orang hanya 11 orang yang ikut, Ustaz. Jadi dari 3.000 orang hanya 11 orang. Jadi memang Amrodu dakwah ini kilatul a'do salah satunya kan. Jadi penyakit dakwah ini sedikit pendukungnya, nggak apa-apa. Itu sunatullah seperti itu.
Dari 3.000 hanya 11 orang yang tertarik untuk ikut. Fase yang pertama pada partisipasi mereka ikut karena dibayar. Kemudian kita salah strategi karena kita menanam pohon sayur, tanaman sayur sehingga cepat busuk dan mereka agak kecewa. Fase kedua kita tanam jagung dan kacang tanah. Dan ini booming. Pada panen pertama kita closing di 20 juta. Itu luar biasa sehingga orang, wah ternyata tanah kami bisa ada manfaatnya ya. Padahal mereka hanya perlu itulah begitu mereka sudah punya pertanian yang mahasiswa, yang tadinya kalau kita datang minta, sekarang mereka kontribusi. Jadi begitu dengan jamaah kita dewasakan. Jamaah bagaimana bisa memberikan dukungan. Nah itu tadi dari atas pertama, sudah ada roadmap-nya, sudah ada peta dakwahnya, sudah ada gimmick-nya, koordinasi. Sehingga tadi masing-masing peranan atau role model, itu kita bisa buat berbagi peran atau role play ya. Jadi berbagi perannya seperti apa gitu. Jadi tidak ujuk-ujuk kita dukung dong, Dewan Dakwah kan dukung, bukan begitu, nggak ujuk-ujuk begitu. Orang mau melihat bagaimana kinerja kita dan bagaimana kecantikan kita untuk koordinasi sehingga memunculkan partisipasi dan kontribusi. Oke, yang terakhir yang saya ingin sampaikan yang luput dari kita adalah tartibul amal. Kita tidak tertib dalam setiap perbuatan. Pada perbuatan kita hanya tertib pada perbuatan ibadah yang memang rutin, tapi pada kegiatan seperti tidak tertib. Kita tidak sabar, tidak tertib, tidak banyak penyakit-penyakit yang mempengaruhi kesuksesan pada kerja-kerja dakwah ini. Salah satunya tidak tertib, kita nggak disiplin. Gitu. Besok kita rajin, besoknya lagi kita futur, kita lemah semangatnya karena nggak ada yang bantu, nggak ada yang dukung, gitu. Jadi keperluan ini penting sekali pada tartibul amal supaya tetap ada gelas semangat kita. Kalau orang Arab bilang sering-sering memanaskan teh. Jadi teh itu dipanaskan. Jadi supaya selalu hangat, supaya selalu punya gairah dalam dakwah ini. Ya, jadi ini yang diperlukan, artinya yang diperlukan pada seluruh kegiatan, pada seluruh yang saya sampaikan, yang paling diperlukan pada kegiatan ini adalah penggerak dakwahnya. Itu dakwah movementnya harus muharik dakwahnya harus ada. Jadi muharik dakwahnya harus diciptakan sehingga punya ide-ide kreatif dan itu akan memancing sendiri peranan-peranan para stakeholder dakwah kita. Gitu, sehingga dakwah insya Allah akan berjalan dengan sendirinya setelah itu. Jadi kalau kita tidak melakukan tidak punya roadmap rindu kejayaan, tidak punya lemah semua. Dan Masya Allah Indonesia sangat terbuka sekali peluang untuk dakwah, banyak undang-undang yang menguntungkan umat Islam itu dan tentu kita harus memanfaatkan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan buat kita. Kita tidak pernah diancam ketika berdakwah, alhamdulillah di Indonesia sangat kooperatif sekali pemerintah, beda dengan negara-negara lain yang mungkin Bapak Ibu sudah saksikan sendiri ya, bahkan sangat terzolimi kita. Jadi ambil peluang itu untuk menggiatkan dakwah kita dan tentu buat generasi muda, adik-adik saya, Ustaz Son Haji, Ustaz Cipto, kalau Ustaz Mukhlis dan Ustaz Ansur ini abang saya nih. Jadi adik-adik saya nih ya tetap semangat saja gitu. Bahwa intan surullah yang suruhkum yusabit aqdamakum, enggak usah khawatir walladzina jahadu fina. Nah, kita sudah hafal ayatnya seperti itu. Ya begitulah kira-kira. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Ustaz Mukhlis saya mohon maaf dan Ustaz Ansori dan para asatidz sekalian lebih kurangnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.